Oke, jumpa kembali di Taman Kayu. Di video kali ini, saya mau kasih saran ya buat kalian. Setidaknya mungkin ini bisa jadi referensi baru buat kalian yang baru mencoba untuk menekuni dunia pertukangan, khususnya di tukang kayu atau mungkin tukang batu, juga tukang las ataupun tukang bajaringan. Nah, di video kali ini saya mau kasih sebuah saran yang mungkin sangat berguna ya buat kita semua terkait dengan bor baterai. Nah, bagi kita para tukang ataupun buat kalian para hobi yang sering ada proyek DIY, tentu sangat membutuhkan bor baterai. Nah, sebenarnya untuk idealnya itu kita harus punya berapa macam bor baterai. Sebenarnya itu tergantung dari muatan kerja kita ya, ataupun banyak atau sedikitnya pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Nah, kalau seperti saya itu setidaknya, menurut saya ya, setidaknya kita harus punya 3 bor baterai, entah itu satu macam ataupun beberapa macam, atau juga bisa beberapa produk. Nah, kalau seperti saya sendiri ini, saya pakai, yang sering saya pakai gitu ya, itu adalah 3 buah bor baterai. Yang pertama ini adalah 16,8 volt, kemudian ini 21 volt, dan juga yang ini juga 21 volt, dan ini semua dari merek yang berbeda. Khususnya untuk yang satu ini ya, dari Dopart, ini baterainya tidak bisa bergantian dengan yang kilat ini ya, karena dudukannya ataupun modelnya juga sudah lain. Kemudian untuk sebenarnya saya punya beberapa koleksi ya, kebanyakan di 12 volt untuk berbaterai yang saya miliki. Tetapi sekarang saya jarang pakai yang 12 volt. Yang sering saya pakai sih untuk yang 12 volt itu yang ini ya. Ini dari Ulite. Kalau ini untuk baterainya bisa berbagi ya dengan merek lain, yang penting untuk bentuk baterainya seperti ini. Nah, kenapa saya punya 3, atau saya juga menyarankan kalian punya minimal 3 peralatan berbaterai seperti ini. Di samping untuk cadangan, bisa juga mempercepat pekerjaan kita. Kadang kalau kita sedang ada pekerjaan merakit kitchen set ataupun mebel furnitur yang dari papan, itu biasanya kita sangat kerepotan kalau mau hasil kerja kita rapi, karena saat membenamkan baut atau skrup itu sebenarnya butuh minimal 2. Yang pertama itu untuk memberi tempat untuk kepala skrupnya, kemudian memberi jalurnya, dan juga untuk pemasangan skrupnya. Kalau kita hanya punya satu, saya yakin itu pasti akan repot sekali. Atau mungkin bisa menggunakan bor listrik gitu ya. Nah, di sini mungkin kalau untuk yang punya 2 bor baterai itu masih
eh, bisa dilakukan gitu ya dengan mata bor countersink. Itu mata bor membuat jalur, kemudian sekalian ada countersinknya untuk pembuatan tempat untuk skrupnya, kepala skrupnya. Karena kalau tidak seperti itu biasanya pekerjaan kita tidak bisa rapi. Dan juga kadang-kadang kalau kita sedang memasang atau merakit kayu solid, bahannya dari kayu solid gitu, kalau kita tidak memberi ruang, tidak memberi tempat pada permukaan kayu untuk skrupnya, kepala skrupnya, itu biasanya akan terjadi pecah gitu ya untuk bahan ataupun kayu yang kita gunakan. Nah, kemudian untuk akhir-akhir ini saya hampir setiap hari ya selalu menggunakan 3 atau 4 bor baterai seperti ini ya. Yang ini 12 volt, kemudian ini 16 volt, kemudian ini 21 volt, dan ini juga 21 volt. Menurut saya untuk merek-merek generik seperti ini itu masih bisa digunakan, masih bagus kok, asal kita juga bisa benar-benar memahami dan juga tahu untuk peruntukannya. Jadi buat kalian yang kadang masih ragu, masih takut gitu ya untuk membeli berbaterai dengan jenis yang generik, sedangkan kalau kita mau beli yang merek global, merek yang bagus, itu di anggaran juga agak berat. Maka di sini saya informasikan juga untuk kalian semua bahwa ini masih apa ya, kalau pekerjaan kita itu tidak banyak yang berat ataupun pekerjaan kita tidak heavy duty, itu bisa saja untuk menggunakan bor-bor merek-merek seperti ini ya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa berguna buat kita semua. Dan sampai saat ini saya ucapkan terima kasih untuk atensi dan dukungan dari kalian. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.